Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kadang-kadang biasanya kebanyakan dari kita tuh terlalu mementingkan dunia. Umpama misal kerja dari pagi sampai malam, terus ibadahnya jarang. Nah, apakah dalam agama Islam itu kita dilarang bekerja? Nah, ternyata enggak. Kita boleh bekerja, tapi jangan lupa ibadah. Kata Nabi begini, bekerjalah kalian seolah-olah engkau hidup selamanya. Tapi beribadahlah engkau seolah-olah engkau mati besok. Nah cuman kebanyakan orang tuh menurut saya nih ya, jauh lebih banyak mementingkan pekerjaan. Kalau misalnya kita bilang sama orang, misalnya si Agus, Gus, lu kok terlalu mementingin pekerjaan banget sih? Kan harusnya diimbangi sama ibadah. Terus dia bilang gini, abis gimana gue tuh udah kerja dari pagi sampai malam, gajinya kecil, itu aja gak cukup gue buat makan. Kalau gue misalnya beribadah nih, gue nih kerjanya gak sampai malam, gue mentingin pengajian, mentingin itu, gue tambah kecil gajinya. Lah terus gue buat makan gimana? Nah kadang-kadang orang begitu. Nah padahal kita itu nggak boleh semata-mata bekerja, karena kita tuh ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah kalau ibu gimana? Kira-kira tuh mementingkan pekerjaan atau mementingkan ibadah juga? Kalau dulu nih ya, kita kan belum pahamin. Kita sebenarnya tahu baik dan buruk itu tahu. Kita menjauhkan dari perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, yang negatif. Kita sudah tahu itu harus kita menjauhkan. Nah, saat kita beribadah, kita kan bekerja juga ibadah juga kan. Kita tetap aja menjalankan ibadah, ya sholat, ya baca Al-Quran tuh kadang-kadang sekali-kali gitu. Tapi kan belum untuk mendalam itu belum paham. Berarti menurut kita sih baik aja karena kita melakukan kebaikan. Tapi di mata Allah itu sebenarnya itu juga belum benar, karena itu cuma di lisan, karena yang diutamakan berarti dunia aja gitu. Sekarang saat ini saya baru mahamin gitu. Oh ternyata walaupun kita menjalankan ibadah, kita tahu menjalankan semuanya, itu cuma di lisan. Makanya kebanyakan kenapa orang itu ustadz, tapi itu cuma yang dipikirin dunia, karena kadang-kadang kita salah niat gitu. Niatnya tanpa kita sadarin tuh niat kita itu salah. Yang sebenarnya kelihatannya itu sebenarnya menurut kita itu benar, tapi kadang di mata Allah salah gitu. Nah kalau bekerja itu Bu, kita bekerja mencari harta dunia atau mencari kehidupan dunia itu bisa bernilai ibadah, tapi juga bisa nggak bernilai ibadah. Itu tergantung bagaimana niat kita dan bagaimana cara kita. Jadi bukan berarti kita nih bekerja terus bekerja juga ibadah, itu belum tentu. Nah makanya kita apa pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan pekerjaan, dan niat kita apa. Nah kalau misalnya kita niatnya emang mau cari makan buat dunia, ya itu bukan ibadah. Nah terus kalau kita niatnya, oh kita mau mencari nafkah ini buat supaya kita bisa beribadah, atau mencari nafkah buat menghidupi keluarga, nah itu ibadah, tapi belum lengkap sampai di situ. Caranya juga harus yang halal. Nah, apakah caranya halal? Kalau emang caranya halal, baru bisa dinilai sebagai ibadah. Tapi kalau caranya nggak halal, ya nggak bisa. Ya umpama aja misalnya orang bekerja, kerjanya jadi tukang pukul, menagih utang.
utang kagak dibayar-bayar nih, gue jadi apa tuh namanya Bu, tukang pukul apa, centeng ya, centeng apa tukang jadi bodyguard gitu, yang tukang pukul yang suka nagih utang itu. Nah itu kalau begitu tuh bukan ibadah itu namanya, itu kalau yang begitu, Karena dia mencari duit aja, duit sebanyak-banyaknya gitu taunya. Kalau dia nggak memikirkan itu dosa atau tidak, dia karena yang dipikirin dia saya dapat duit banyak begitu. Orang jadi dari teroris nih jadi itu pembunuh bayaran. Dia karena nggak mikir itu dosa, yang tahu pikirannya sekarang itu dapat duit itu mati mah urusan dosa mah urusan belakang, karena dia belum belajar, jadi belum paham untuk memperdalam nanti kita apa namanya, kalau sesudah mati itu sebenarnya masih ada kehidupan lagi. Itu belum belajar, belum ngerti, taunya saat ini di dunia pokoknya makan duitnya banyak gitu, semuanya tercukupi, kadang-kadang karena belum belajar. Nah dari itu kita harus paham gimana sih caranya itu supaya kita itu bekerja pun tapi bernilai ibadah. Nah itu, jadi kita tuh pertama niat karena Allah, terus kita mencari rezeki yang halal, dan kita niatin emang kita itu mencari harta itu untuk beribadah kepada Allah. Umpama kita nyari duit buat membiayai kita untuk misalnya bisa sholat, atau membiayai keluarga kita supaya bisa sekolah, atau supaya kita bisa membantu orang lain misalnya yang kekurangan, kita bekerja. Nah itu baru pekerjaan itu bernilai ibadah. Tapi kalau bekerja ngumpulin duit aja, ngumpulin duit, dikumpulin, ya buat apa emang lu ngumpulin duit banyak banget, buat apa, udah gaji gede buat apa? Ya gue sih pokoknya buat, wah kalau udah keperluan gue. Nah itu bukan buat ibadah, itu namanya ya, begitu. Itu berarti salah. Emang dulu saya juga begitu. Saya kerja ini dapat duitnya saya tabung, nanti pengen beli ini. Karena itu ajarannya nenek moyangnya dulu, orang tuanya belajar dari orang tuanya. Kita turunin lagi ke kita. Ya kita kan belajar ngikutin karena belum belajar. Nah, kalau kalau udah kesini tuh, kalau udah tahu Al-Quran, kita ikut ngaji, kita bacain, belajarin, dibaca. Nah, mungkin bisa memahami sedikit-sedikit, karena kalau nggak pernah buka Al-Quran nggak ngerti, karena ngikutin itu ajarannya dari nenek moyang dulu, yang kamu sekolah yang pintar, nanti kalau dapat kerjaan, dapat duit yang banyak. Tapi padahal kayak gitu tuh belum tentu duit banyak itu cukup. Kadang-kadang malah semakin duitnya banyak semakin kurang. Nah jangankan kita Bu, kadang-kadang nih ustadz aja, kadang-kadang ustadz itu kadang-kadang dia belum tentu bekerja itu, dia kan bekerjanya misalnya ngajarin ngaji ya, ngajarin ceramah apa-apa gitu. Kadang-kadang belum tentu dia tuh niatnya untuk nyari pahala, kadang-kadang bisa juga kadang-kadang niatnya nyari duit. Itu bisa juga begitu. Emang begitu kebanyakan. Nah padahal kalau ustadz itu kan pekerjaan yang mulia ya. Nah semestinya itu dia bekerja itu kalau misalnya ikhlas karena Allah itu pahalanya gede itu. Nah. Iya, pahalanya. Kita tuh mengajarkan, apalagi mengajarkan agama dengan tulus ikhlas, nggak ada pamrih. Belum kita cuma kadang lihatnya gajinya sedikit, tapi gaji sedikit itu kadang-kadang mencukupin segala kebutuhan kita. Tanpa gini, ternyata kita lagi mau pengen ini, tiba-tiba ada yang ini, jadi biar cukup. Oh saya pengen beli ini nih, mendadak nih, gimana sekarang nggak megang duit nih, nanti yaudah nanti, ternyata nanti ada dari mana, itu ada terus. Itu namanya kan apa tapi namanya, kata Nabi itu Bu, kalau kita ngajarin agama, Nabi tuh, aku mengajarkan agama berdakwah itu enggak mengharapkan upah dari kalian, aku hanya mengharapkan upah dari Allah. Nah artinya tuh kita kalau mengajarkan agama, kita mengajarkan Al-Quran misalnya, yaitu semestinya enggak minta imbalan. Iya, enggak minta gaji tuh harusnya. Emang imbalannya dari Allah. Itu. Nah terus ntar misalnya nih, loh kalau misalnya gue ngajar ngaji
kagak ada yang bayar, gue ntar makan pakai apa ini gue nih? Dibayar kagak gue. Itu karena kita tuh melihat nih, iya emang kita pikirnya kan karena masih di dunia, jadi pikirannya berarti itu pikirannya di dunia. Jadi Kalau begini, kita Bu. yang udah sadar, kita ikhlas, itu ya karena Allah, itu berarti dia dengan itu mensyukurin aja, jadi gampang aja kita ngajarin gitu. Nanti tiba-tiba ya rezeki itu ada aja. Tapi Ja- kalau mikirnya ya sebulan gaji segini, saya pengen beli ini, pengen beli itu, kan nggak cukup kan duit segitu. Nah gitu berarti kita udah memikirkan dunia nih, duit yang dipikirin gitu. Jadi begini, Bu. Kalau kita ngajar ngaji apa ngajar agama itu kan kita semestinya nggak minta gaji. Tapi kalau kita dikasih nggak apa-apa. Jadi Iya, kalau misalnya nggak minta. kita dikasih orang nyumbang, ini saya kasih, kamu saya kasih mobil, ya nggak apa-apa, terima. Nggak usah bilang, aduh, kebanyakan nih mobil nih, saya nggak ini. Udah ambil aja, nggak apa, orang dikasih kok pemberian. Tapi jangan minta gaji. Misalnya, ini anak lu ngaji sama gue, udah seminggu, udah sebulan kagak bayar. Itu nggak boleh begitu. Dia Iya, udah ngaji gitu, udah alhamdulillah dia mau ngaji. Jangan diminta. Dia mau ngasih, alhamdulillah. Nggak mau ngasih nggak apa-apa. Tetap diajarin. Nah itu Tapi namanya hati kita ikhlas. nggak boleh nunggu-nunggu ya. Ini duit ya kok nggak ngasih-ngasih. Nah itu berarti kita masih mengharapkan. Jadi kalau ngajar, ya ngajar aja, jalanin aja alurnya aja, kita ngajarin. Ibu pernah ngajar ngaji? Hah? Pernah ngajar ngaji? Ya enggak lah, orang kita aja belajar aja enggak, belum bisa ngaji, belum bener. Nanti salah pendeknya kalau ngajarin belum bener, gurunya salah, gimana mau ngajarin, nanti mau muridnya salah. Kalau maunya orang mau ngajarin ya kita harus ngaji dulu, belajar dulu. Kata Ada Nabi itu sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajari Al-Quran. Nah itu.